Pemirsa, pengendara motor menjebol beton pembatas di kawasan Kanal Banjir Timur Duren Sawit, Jakarta. Beton pembatas dipasang untuk mencegah kerumunan warga pada malam Tahun Baru. Ratusan pengendara motor menerobos jalan di kawasan Kanal Banjir Timur yang sebelumnya ditutup petugas kecamatan dengan beton pembatas. Menurut warga sekitar, beton pembatas dibuka paksa oleh pengendara motor yang hendak melintas. Akibatnya, lajur yang terbuka dimanfaatkan para pemotor untuk menghindari kemacetan di kawasan KBT yang biasanya terjadi saat jam pulang kerja. Petugas memasang beton pembatas di sekitar kawasan KBT untuk mencegah kerumunan warga yang ingin merayakan malam Tahun Baru 2022. Kalau mau ditutup seharusnya pada tanggal 31-nya aja, malam gitu, terutama. Ya, kalau untuk sekarang kan masih hari kerja, itu bagus banget. Gitu. Kita kan di sana di daerah mana? Kita ada galian saluran ini, macet kayak gitu juga. Oh, ada galian kabel juga, ya, jadi numpuk. Air. Polda Metro Jaya akan menerapkan Crowd Free Night selama 2 hari pada malam Tahun Baru. Crowd Free Night akan berlaku di 11 ruas jalan ibu kota. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberlakukan Crowd Free Night sejak malam pergantian Tahun Baru 31 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022. Kebijakan Crowd Free Night untuk mengantisipasi kerumunan yang bisa terjadi pada 2 hari pergantian tahun. Pembatasan keramaian berlaku mulai pukul 22 hingga pukul 4. Kafe, restoran, dan pusat perbelanjaan juga maksimal harus tutup pada pukul 10 malam. Adapun area yang akan dibatasi dari kerumunan sebagai berikut. 4.000 personil gabungan dikerahkan untuk berjaga di titik rawan massa. Tidak ada tilang, namun kendaraan atau pejalan kaki akan diatur agar tidak terjadi kerumunan dan kemacetan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional naik drastis menjelang akhir tahun, diantaranya cabai dan telur. Sementara sejak 25 Desember harga gas LPG naik antara Rp11.000 hingga Rp24.000. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat naik tajam. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya dijual Rp60.000 saat ini melonjak hingga Rp100.000 per kilogram. Faktor cuaca ditunjuk menjadi penyebab kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Sementara harga telur yang semulanya Rp24.000 per kilogram naik menjadi Rp31.000 hingga Rp32.000 per kilogramnya. Ada yang naik rawit merah, terutama cabai rawit merah. Rawit merah di level 100. 100.000 tadinya? Kalau normalnya paling 60.000 sampai 100.000. Selain kebutuhan pokok, harga gas LPG ukuran 12 kg dan 5,5 kg naik sejak 25 Desember lalu. Kenaikan harga dari rentang Rp11.000 hingga Rp24.000. Meski demikian, minat beli masyarakat terhadap gas non-subsidi 5,5 kg masih tetap tinggi. Mayoritas pembeli adalah pedagang kaki lima hingga pengusaha rumah makan dan restoran cepat saji. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jaga stabilitas harga pangan jelang pergantian tahun, pemerintah menggelar operasi pasar sejumlah bahan kebutuhan pokok. Operasi pasar untuk membantu masyarakat membeli sembako dengan harga khusus yang lebih murah. Pemerintah terus berupaya mendorong langkah stabilisasi harga untuk menurunkan harga beberapa bahan pangan yang mengalami tren kenaikan menjelang akhir tahun. Operasi pasar pun digelar di sejumlah pasar, termasuk Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meninjau langsung harga kebutuhan bahan pangan di pasar ini, sekaligus melihat operasi pasar. Kita melakukan operasi pasar, di mana harga di operasi pasar untuk minyak goreng itu dijual Rp14.000. Kemudian telur di Rp25.000. Nah, tentu operasi pasar ini dijalankan di beberapa wilayah, termasuk di Cilengsi hari ini. Dan kami juga meminta Bulog untuk menjual
beras juga. Pemerintah terus berupaya menstabilkan harga dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga khusus yang lebih murah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Beberapa negara Eropa diterjang bencana banjir yang menyebabkan kematian dan kerusakan yang meluas. Banjir bandang itu diantaranya menerjang Jerman, Belgia, hingga Inggris Raya. Pada bulan Juli, bagian dari barat Jerman dan Belgia tenggelam saat banjir dan menghancurkan kota di dataran rendah wilayah tersebut untuk pertama kalinya dalam 60 tahun. Di Jerman, sedikitnya 180 orang tewas dalam bencana alam terburuk yang melanda negara Eropa itu dalam beberapa dasawarsa. Banjir juga menyebabkan transportasi umum terganggu parah. Salah satu negara bagian yang paling terdampak banjir adalah Rhineland-Palatinate, yang mencakup wilayah kota Madia-Schuld yang dihuni sekitar 700 orang. Sementara di Belgia, setidaknya 36 orang meninggal terdampak banjir. Tak hanya korban jiwa, ratusan orang juga dinyatakan hilang akibat banjir yang melanda sejumlah negara Eropa. Banjir menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan jaringan telepon. Banjir terjadi karena sungai yang meluap akibat curah hujan tinggi. Pemerintahan di Wallon telah mengumumkan rencana rekonstruksi pasca banjir senilai 2 miliar euro. Para ahli mengatakan bencana banjir besar akan lebih sering terjadi dan bahkan lebih parah karena perubahan iklim. Negara-negara diminta beradaptasi, termasuk merevisi kalkulasi risiko di masa mendatang, memperbaiki sistem peringatan dini dan mitigasinya. Sebelumnya di bulan Januari, Inggris Raya dilanda banjir bandang. Selama 3 hari berturut-turut, badai Christoph membawa hujan lebat dan banjir yang meluas di seluruh negeri. Penduduk dievakuasi dari rumah mereka di beberapa bagian Inggris, sementara hujan salju yang mengikuti menyebabkan gangguan perjalanan dan penutupan jalan. Bencana alam ekstrim melanda banyak negara di dunia tahun 2021. Tahun ini, curah hujan tinggi dan suhu ekstrim terjadi di Amerika Serikat hingga China. Peristiwa cuaca ekstrim merupakan indikasi utama dari terjadinya perubahan iklim. Lebih dari 100 orang tewas saat tornado menyerang 5 negara bagian Amerika Serikat di pertengahan Desember. Kentucky menjadi negara bagian terparah dihantam tornado dengan jumlah korban terbanyak. Dawson Springs menjadi kota dengan kerusakan terparah di Kentucky. 3/4 dari seluruh bangunan di kota kecil berpenduduk 3.000 orang ini rata dengan tanah. Tornado juga menyebabkan 28 gerbong kereta barang tergelincir di Hopkins County dan menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah tempat tinggal warga. Pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode QRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews Malam. Pemirsa, meskipun situasi pandemi makin membaik, disiplin memakai masker harus tetap dijaga walau sudah 2 kali vaksin. Terlebih lagi jelang perayaan Tahun Baru, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Ingat, tetap waspada, COVID-19 masih ada, salam sehat. Saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri, terima kasih, sampai jumpa.